Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rara Ramuri dengan NIM 24231139 dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam kelas A. Pada video kali ini, saya akan bahas mengenai materi larutan. Larutan adalah campuran homogen dari dua zat dan zat terlarut dalam yang disebut larut. Larut memiliki posisi beragam bagiannya, sehingga tidak ada batas yang terlihat antara komponen-komponennya. Jenis-jenis larutan berdasarkan tingkatnya ada dua, yaitu larutan tak jenuh dan larutan jenuh. Larutan tak jenuh, larutan yang masih dapat melarutkan lebih banyak zat terlarut pada suhu tertentu. Contohnya air yang bisa melarutkan lebih banyak garam. Lalu, larut jenuh adalah larutan telah mencapai batas maksimum kelarutan zat terlarut pada suhu tertentu. Contohnya, air yang tidak dapat lagi melarutkan garam meskipun ditambahkan lebih banyak garam. Larutan berdasarkan konsentrasinya juga terbagi menjadi dua, yaitu larutan encer dan larutan pekat. Larutan encer adalah larutan dengan jumlah zat terlarut yang sedikit dibandingkan pelarutnya. Lalu larutan pekat adalah larutan dengan jumlah zat terlarut yang banyak dibandingkan pelarut. Berdasarkan wujudnya, larutan terbagi menjadi tiga, yaitu larutan padat, larutan cair, dan larutan gas. Dan berdasarkan daya hantarnya, larutan terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik karena zat terlarutnya terionisasi menjadi ion-ion. Contohnya larutan asam klorida atau HCl dan natrium klorida NaCl. Lalu larutan non-elektrolit, larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena zat terlarutnya tidak terionisasi. Contohnya larutan gula dalam air, yaitu alkohol. Sifat-sifat larutan yaitu yang pertama ada homogen. Homogen ini campuran yang seragam, tidak ada bagian yang terpisah. Lalu ukuran partikelnya zat terlarut ini berukuran sangat kecil, tidak dapat terlihat dengan mata. Selanjutnya, tidak dapat dipisahkan dengan penyaringannya karena partikel-partikelnya sangat kecil dan tersebarnya merata. Lalu, larutan ini dapat menghantarkan listrik jika larutan mengandung ion-ion yang bebas untuk larutan elektrolit. Selanjutnya, larutan memiliki titik didih dan titik beku yang berbeda. Dibandingkan dengan pelarut murninya, larutan memiliki titik didih dan titik beku yang lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada jenis zat terlarut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.